Halo guys, kali ini kita akan membahas sejarah tentang Kerajaan Kutai. Wah, pastinya sudah tidak asing lagi ya. Nah, sekarang kita akan mengenal lebih jauh lagi tentang salah satu kerajaan di Indonesia, yaitu Kerajaan Kutai. Kesultanan Kutai. Kerajaan Kutai yang terkenal sebagai kerajaan Hindu tertua di Indonesia merupakan kerajaan yang memiliki sejarah panjang sebagai cikal bakal lahirnya kerajaan-kerajaan lainnya di Indonesia. Nama Kutai itu sendiri diketahui oleh para ahli mitologi saat setelah ditemukannya sebuah prasasti yaitu Yupa. Prasasti Yupa diidentifikasi sebagai peninggalan asli dari pengaruh agama Hindu dan Buddha yang menggunakan bahasa Sanskerta dengan huruf Pallawa. Dari prasasti inilah kemudian ditemukan nama Raja Kudungga sebagai pendiri kerajaan Kutai. Nama Maharaja Kudungga ini ditafsirkan oleh para ahli sejarah sebagai nama asli Indonesia yang belum terpengaruh dengan bahasa India. Sedangkan keturunannya seperti Raja Mulawarman dan Aswawarman diduga memiliki pengaruh besar budaya Hindu dari India. Hal tersebut dikarenakan kata Warman pada setiap akhiran namanya berasal dari bahasa Sanskerta yang biasa digunakan oleh masyarakat India bagian selatan. Inilah yang mengakibatkan banyak orang menyebut bahwa kerajaan Kutai merupakan kerajaan yang bercorak Hindu dengan pengaruh budaya India begitu kental. Tak heran jika pola kehidupan pada masa itu juga menyerupai kehidupan kerajaan-kerajaan Hindu di India. Selanjutnya, dari prasasti Yupa diketahui juga nama-nama raja memerintah kerajaan Kutai setelah wafatnya pendiri tersebut, yaitu sebanyak 10 generasi sebagai berikut. Kejayaan pada masa pemerintahan Raja Mulawarman ditulis dalam prasasti Yupa. Dalam prasasti tersebut dikatakan bahwa Mulawarman telah melakukan upacara pengorbanan emas yang jumlahnya sangat banyak. Emas tersebut dibagikan kepada para rakyatnya, selain itu juga dijadikan sebagai persembahan kepada para dewa. Selanjutnya, masa kejayaan pemerintahan Mulawarman bukan hanya ditandai dari bukti tertulis dalam prasasti Yupa saja. Banyak aspek yang mendorong kerajaan tersebut mencapai masa keemasannya. Adapun jika dilihat dari beberapa aspek lainnya adalah sebagai berikut. Kehidupan sosial pada kerajaan ini ditandai dengan adanya golongan terdidik yang banyak. Golongan terdidik ini menguasai bahasa Sanskerta serta huruf Pallawa. Adapun golongan tersebut adalah golongan Brahmana dan Ksatria. Golongan Ksatria terdiri dari kerabat Raja Mulawarman pada masa itu. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya upacara pemberkatan seseorang yang memeluk agama Hindu, di mana para Brahmana memakai bahasa Sanskerta yang sering digunakan pada prosesi adat tertentu. Namun sulit untuk dipelajari, oleh sebab itu dapat disimpulkan bahwa pada masa itu para Brahmana memiliki intelektual yang tinggi. Pada masa pemerintahan Raja Mulawarman, stabilitas politik begitu terjaga. Sistem politik menjadi kekuatan yang besar pengaruhnya dalam memimpin suatu kerajaan. Hal tersebut juga disebutkan di prasasti Yupa bahwa Raja Mulawarman dikatakan menjadi raja yang berkuasa, kuat, serta bijaksana. Letak kerajaan yang berada dekat dengan Sungai Mahakam membuat rakyatnya begitu mudah untuk bercocok tanam. Hal tersebut menjadi mata pencaharian utama, sedangkan lainnya lebih banyak beternak sapi dan berdagang. Hal ini dibuktikan dengan adanya peninggalan tertulis yang mengatakan bahwa Raja Mulawarman pernah memberikan 20.000 ekor sapi kepada para Brahmana. Selain itu, Kerajaan Kutai juga menerapkan sistem penarikan hadiah yang harus diberikan kepada raja bagi pedagang luar yang ingin berdagang di daerah Kutai. Pemberian hadiah biasanya berupa barang yang mahal atau upeti yang dianggap sebagai pajak. Oleh sebab itu, Kutai mendapatkan banyak pemasukan dari berbagai sumber. Kak,
Katanya kerajaan Kutai itu udah runtuh ya? Ceritain dong tentang penyebab runtuhnya kerajaan Kutai tersebut. Oke, aku ceritain ya. Jadi, setelah masa pemerintahan Raja Mulawarman, kerajaan Kutai tidak menunjukkan tanda-tanda yang jelas. Kerajaan Kutai Martapura pada akhirnya runtuh setelah ditaklukkan oleh Kesultanan Kutai yang memeluk Islam. Pada tahun 1635, Raja terakhir Kerajaan Kutai, Maharaja Dharmastia, telah gugur di tangan Pangeran Sinum Panci Mandapa dari Kesultanan Kutai. Sejak saat itu, daerah kekuasaan Kerajaan Kutai Martapura berada di bawah kekuasaan Kesultanan Kutai Kartanegara. Peninggalan Kerajaan Kutai. Peninggalan pertama yang memberikan banyak informasi adalah Prasasti Yupa. Yupa merupakan tiang batu yang bertuliskan berita tentang Kerajaan Kutai. Prasasti ini dibuat dengan tulisan huruf Pallawa dengan bahasa Sanskerta yang banyak digunakan di India Selatan. Dari prasasti itu ditemukan banyak informasi penting dari silsilah anggota kerajaan, tempat sedekah, dan lain sebagainya. Ada juga peninggalan kura-kura emas yang kini disimpan di Museum Mulawarman. Patung kura-kura ini berukuran setengah kepalan tangan dan merupakan persembahan pangeran dari kerajaan Cina pada putri Sultan Kutai yang bernama Aji Bidara Putih. Menurut sejarah, Kering Bukit Kang adalah sebuah keris yang digunakan oleh Permaisuri Aji Putih Karangmelenu, Permaisuri Raja Kutai Kartanegara yang pertama. Dari cerita masyarakat yang beredar, sang permaisuri tersebut pernah ditemukan dalam sebuah gong yang hanyut di atas bambu. Di dalam gong tersebut, terdapat seorang anak perempuan, telur ayam, dan sebilah keris yang sampai sekarang dipercaya sebagai Kering Bukit Kang. Ada juga peninggalan 2 buah singgasana yang digunakan setelah kerajaan Kutai jatuh ke Kesultanan Kutai. 2 buah kursi itu berwarna kuning dan di sekitarnya dilengkapi dengan payung dan umbul-umbul. Kerajaan Kutai juga memiliki peninggalan berupa kalung ciwa yang ditemukan di sekitar Danau Lipan, Muara Kaman pada tahun 1890. Kalung tersebut pun masih digunakan hingga saat ini sebagai perhiasan kerajaan yang dipakai raja. Setelah akuisisi yang dilakukan oleh Kerajaan Kutai Kartanegara terhadap Kutai Martadipura, para Sultan Kartanegara wajib menggunakan kalung uncal sebagai atribut resmi. Kalung uncal ini berbahan dasar emas dengan bobot 170 gram dengan hiasan liontin yang ukirannya menceritakan tentang kisah Ramayana. Peninggalan lainnya adalah sebuah ketopong yang digunakan oleh Sultan Kutai. Ketopong ini berbahan emas dengan berat mencapai 1,98 kg. Ketopong ini ditemukan pada tahun 1890 di daerah Muara Kaman, Kutai Kartanegara. Dan itulah tadi sejarah singkat Kerajaan Kutai yang merupakan kerajaan Hindu tertua di Indonesia.